Kita ke informasi lain nih Ustaz, akibat banyak yang tidak tahu jika wajib menggunakan tes rapid antigen untuk bisa terbang, pelaksanaan tes rapid antigen di Bandara Juanda Sidoarjo ini membludak, bahkan ada penumpang yang terlambat. Sementara di stasiun Pasar Senen, kedapatan calon penumpang yang hendak tes rapid antigen sudah terjadi sejak pukul 5 pagi. Suasana di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat jelang libur Natal dan Tahun Baru ramai. Antrian para penumpang kereta jarak jauh ini bahkan sudah terjadi sejak pukul 5 pagi. Tak hanya penumpang dengan keberangkatan hari ini, namun antrian calon penumpang yang akan melakukan tes rapid antigen juga tak terhindarkan. Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang, PT KAI memajukan jam operasional layanan tes rapid antigen di stasiun mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Terkait antrian yang mungkin saja timbul di area rapid antigen ini, maka kami juga melakukan berbagai hal. Salah satunya yaitu menambah luasan dari area untuk dilakukannya rapid antigen ini, termasuk ke area antrean seperti itu, dan juga tentunya memastikan physical distancing ini tetap terjaga dengan membuat batas jarak antar penumpang pada saat antrian. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, banyak calon penumpang di Bandara Internasional Juanda yang belum mengetahui aturan baru tentang tes rapid antigen sebagai syarat keluar kota. Akibatnya, para penumpang yang hanya membawa hasil tes rapid antibody harus mengantri panjang di fasilitas kesehatan bandara. Sebelum rapid test, apakah perlu antigen? Tidak apa-apa, kecuali mau tinggal di Jakarta, baru diadakan antigen. Ternyata saya tiba di sini harus ada. Padatnya antrian membuat sejumlah penumpang tertinggal penerbangan. Selanjutnya pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda mengarahkan penumpang agar meminta kebijakan penggantian jadwal penerbangan ke maskapai masing-masing. Maskapai memiliki kebijakan bahwa untuk penumpang yang mengalami kendala seperti itu bisa mengajukan rescheduling dengan syarat menyampaikan hasil rapidnya dengan tiket yang sebelumnya. Ramainya antrean tes antigen di Bandara Juanda juga disebabkan harganya yang lebih terjangkau. Jika umumnya harga tes antigen dicatut Rp250.000 per orang, Bandara Juanda menawarkan harga Rp170.000 untuk tes cepat COVID-19 ini. Tim Liputan melaporkan. Begitupun para wisatawan yang hendak ke Kota Batu, Jawa Timur dan kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Segera siapkan hasil rapid test antigen sebab aturan ini sudah diterapkan. Tak hanya di hotel maupun tempat wisata, surat ini akan diperiksa di pintu masuk daerah wisata. Satu persatu hotel dan tempat wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor didatangi oleh petugas Satpol PP. Dalam sosialisasi ini, petugas meminta para pelancong wajib memiliki hasil rapid test antigen sebelum berlibur ke puncak. Tim Satgas COVID-19 juga meminta pengelola hotel dan tempat wisata disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 di kala musim libur Natal dan akhir tahun tak terjadi. Penyekatan untuk mendeteksi para wisatawan juga dilakukan di pintu-pintu masuk kawasan puncak mulai 24 Desember hingga 8 Januari 2021. Sanksi teguran hingga pidana akan diterapkan kepada para pelanggar yang tak memenuhi persyaratan. Yang menginap di hotel yang ada di kawasan Bogor dan di puncak, juga di tempat-tempat wisata, itu harus membawa hasil rapid test atau antigen, rapid antigen. Jadi kalau memang tidak ada, ya harus mampir dulu ke rumah sakit terdekat. Situasi serupa juga diberlakukan di Kota Batu, Jawa Timur. Wisatawan yang hendak berlibur di sejumlah tempat wisata dan menginap di hotel maupun villa wajib memiliki hasil rapid test antigen negatif. Dalam tahun baru alun-alun kita tutup. Kedua, yang masuk ke sini ke Kota Batu harus di rapid test. Ketiga, tidak ada acara di hotel mengundang artis atau tamu dari luar. Tetapi yang boleh umpamanya pun ada makan malam untuk tamu-tamu hotel saja, tidak boleh yang lain. Pemerintah Kota Batu akan memulangkan wisatawan ke daerah asal jika tidak mengantongi hasil surat rapid test antigen. Tim Liputan melaporkan. Jika tadi terkait emosi, kali ini lagi-lagi masyarakat mesti bisa lebih sabar untuk menghadapi pandemi ini, Ustaz ya. Apalagi kalau ada orang yang memaksakan untuk berlibur gitu, hingga memalsukan surat rapid swab dan lainnya. Padahal ini untuk kepentingan dan kesehatan seluruh umat ya Ustaz ya.
Ya, betul. Intinya kan begini, ya, protokol kesehatan itu untuk menjaga diri kita dan orang lain agar supaya tidak terpapar virus di kala pandemi ini. Nah, jadi bukan permasalahan legalitas ada suratnya, bukan, tetapi intinya hakikatnya agar supaya tidak menebarkan virus atau tidak terkena virus. Nah, karenanya kita perlu kejujuran, perlu orang-orang yang menegakkan kejujuran agar supaya jangan sampai satu orang ini ketika berkerumun, ya, di antara tadi kan kalau kita lihat mau berangkat di pesawat, di kereta api dan lain-lain kan berbahaya sekali kalau ada satu saja kemudian yang terpapar virus yang kemudian aktif, yang kemudian akan membawa yang lainnya menjadi terpapar virus juga. Nah, saya juga alhamdulillah juga diamanahi sebagai Ketua Satgas COVID-19 di Dewan Riset Daerah Jakarta, ya, DKI. Ini juga menghimbau ke semuanya agar supaya setiap kita pergi sekarang itu berwisata, berlibur, ya, gitu. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak kemudian merapid diri kita sendiri, dan sebaiknya hindari kerumunan-kerumunan yang terlalu banyak karena memang berbahaya untuk kesehatan kita sendiri.